Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kalau malam ini kita bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi ini merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Kita sungguh bersyukur bahwa di dalam kebangkitan Kristus kita memiliki keselamatan jiwa kita. Kita memiliki pembenaran kita, sehingga hanya oleh anugerah dan iman kepadanya saja kita diselamatkan. Mari pada kesempatan ini saya mengajak kita semua membaca di dalam surat 1 Petrus pasal 1. Kita akan melihat ayat 3 sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Saya membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah belajar bersama-sama bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Tidak ada iman yang menyelamatkan yang dapat dipisahkan dari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya kenapa dunia memfitnah kematian Yesus. Ada banyak orang yang mengatakan Yesus tidak mati, tetapi ada orang yang disamarkan seperti Yesus, dialah yang mati. Dan dengan mengatakan Yesus tidak mati, maka Yesus juga tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Ada banyak usaha dari dunia untuk membelokkan iman kita kepada Dia yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur kalau hari ini kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan, sebab itu fakta yang menjadi dasar bagi keselamatan jiwa kita. Amin. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Nah, kita juga telah belajar bahwa kematian Yesus itu adalah kematian untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan. Kematiannya adalah kematian untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Dia mati untuk mematahkan kuasa dosa. Dan kita juga telah belajar bahwa kebangkitan Yesus itu telah membenarkan setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita bersyukur bahwa di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kita telah dimerdekakan dari hukuman dosa, kita telah dibenarkan di hadapan Allah, dan kita diselamatkan.
Saya rindu supaya kita semua memiliki keyakinan yang kokoh bahwa semua kita sudah diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus, bahwa kita sudah dikaruniai kehidupan yang kekal. Itu sebabnya pada kesempatan malam hari ini, melalui 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 ini, saya mengajak kita semua untuk memuji-muji Allah, untuk mengucap syukur kepada Allah, untuk memuliakan Allah dalam setiap penyembahan kita, sebab keselamatan yang telah Dia anugerahkan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu mengucap syukur atas keselamatan itu? Bersukacita? Mari kita memuji-muji Dia. Mari kita sungguh-sungguh bersukacita dalam penyembahan kita, sebab keselamatan yang besar yang telah dianugerahkannya melalui kematian dan kebangkitan. Mari saya akan menyampaikan beberapa hal. Mengapa kita harus memuji-muji Allah atas keselamatan jiwa kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang pertama, perhatikan bahwa kita harus memuji-muji Allah, kita harus menyembah Dia, kita harus memuliakan Dia, karena melalui kebangkitan Kristus, kita semua telah dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus, pengharapan yang dianugerahkan kepada kita itu adalah pengharapan yang hidup. Coba kita simak lagi ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Ini keselamatan yang sangat besar. Ini berkat yang sangat besar, kelahiran kembali yang memastikan keselamatan jiwa kita. Tadi pagi kita sudah belajar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan yang Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi oleh kelahiran kembali yang dikerjakan melalui kebangkitan Yesus, semua kita dimungkinkan untuk diselamatkan dan menerima kerajaan Allah itu. Makanya kata Rasul Petrus, ya mari kita mengucap syukur, bersukacita atas berkat yang sangat besar itu. Itulah berkat kelahiran kembali, itulah berkat hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, berbicara mengenai berkat kelahiran kembali, berkat keselamatan jiwa kita, berkat hidup dalam pengharapan, maka ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Allah lah yang menjadi satu-satunya sumber keselamatan jiwa kita. Amin. Kita membaca dengan jelas bahwa oleh Allah Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi sumber keselamatan jiwa kita adalah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kembali bahwa tidak ada satu pribadi pun yang dapat menyelamatkan jiwa kita selain Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dengan usahanya sendiri. Ini fakta yang harus kita pegang. Keselamatan kita seluruhnya adalah pekerjaan Allah. Keselamatan kita seluruhnya adalah pekerjaan Yesus Kristus yang telah menyebabkan kita dilahirkan kembali. Ini berkat yang sangat besar. Dan berkat kelahiran kembali kita adalah berkat kelahiran kembali secara rohani. Bahwa kita diberikan kehidupan yang baru. Sebab dahulu semua kita telah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tetapi melalui kelahiran baru kita diberikan hidup yang baru. Sehingga kita dimungkinkan dapat merespon Allah, merespon firman, menerima Injil, diselamatkan dan berpengharapan untuk memiliki hidup yang kekal.
Dan bahwa kelahiran baru ini telah direncanakan oleh Allah sejak dari kekekalan dan telah digenapi dalam Yesus Kristus Tuhan kita melalui kebangkitannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memuji-muji Dia, kita memuliakan Dia, sebab hanya Allah saja yang berinisiatif, yang merancangkan, dan yang memprakarsai keselamatan kita. Amin. Itulah dasar kelahiran baru kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi semua datang dari kasih karunia di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita bersyukur, mari kita memuji memuliakan Dia, sebab keselamatan kita hanya bersumber dari Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menebus kita dari segala dosa melalui pengorbanan anaknya yang tunggal itu di atas kayu salib. Nah, karena Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, telah melahirkan kita kembali dalam kehidupan yang baru, maka sebagai orang-orang percaya, kita dikaruniai posisi sebagai anak-anak Allah. Loh, kok nggak ada yang rasa senang ya? Amin. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu yang juga kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi barang siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan Bapa dari Juru Selamat kita Yesus Kristus adalah juga Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya oleh karena pengorbanan Yesus, oleh karena kebangkitan Yesus. Dan hanya kita orang-orang percaya yang dapat menyebut Allah sebagai Bapa kita. Ini satu hubungan yang sangat-sangat intim. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih baik dari hubungan antara orang tua dan anak. Saya bersyukur karena Allah berkenan menjadi Bapa kita oleh karena anugerah dan iman saja. Dan kita oleh karena anugerahnya kita dijadikan anak-anaknya yang kekasih. Sekali lagi, tidak ada pribadi lain selain Allah sendiri yang telah menyelamatkan jiwa kita melalui kelahiran kembali di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dan hanya melalui Bapa saja kita diangkat menjadi anak-anaknya. Sehingga di dalam hidup ini kita memiliki pengharapan akan keselamatan, memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal itu. Amin. Mari kita memuji-muji, memuliakan Allah kita, sebab melalui kebangkitan Kristus, Dia telah melahirkan kita kembali kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua, perhatikan bahwa dasar dari keselamatan kita itu adalah rahmat Allah yang besar. Ya, kita membaca tadi bahwa karena rahmat-Nya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi tindakan penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus itu didasarkan kepada rahmat-Nya yang besar. Sekali lagi, kalau kita dipilih, kalau kita dipanggil, kalau kita diselamatkan, kalau kita dikuduskan, kalau kita akan dimuliakan dalam kemuliaan, semua hanya karena rahmat Allah yang besar. Saya senang membaca bagian firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua, bahwa Allah itu telah memilih kita sejak kekekalan oleh karena rahmat-Nya yang besar, oleh karena kerelaan kehendak-Nya. Mari kita memuji-muji Dia karena rahmat-Nya yang besar yang telah dianugerahkannya kepada kita. Coba kita baca Efesus 2 ayat 4-5. Efesus 2 ayat 4-5. Perhatikan di situ. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, luar biasa. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Bapak Ibu, kalau Allah menyerahkan keselamatan jiwa kita kepada kita manusia, tidak ada seorang pun yang dapat selamat karena usahanya sendiri. Kita membaca di Efesus pasal 3 ayat yang ke-10 mulai. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Allah. Semuanya bertindak dalam kejahatannya masing-masing.
Makanya mari kita bersyukur, sebab keselamatan tidak diserahkan kepada kita, tetapi keselamatan adalah pekerjaan Allah yang telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Kristus Yesus dan oleh karena rahmat-Nya yang besar bagi kita. Dan karena rahmat yang besar itu, Dia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati, membayar hukuman atas dosa-dosa kita, bangkit untuk pembenaran kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita memuji-muji Allah, mari kita memuliakan Dia dalam penyembahan kita, sebab rahmat yang besar ini. Kemudian, bahwa tujuan keselamatan jiwa kita itu adalah hidup penuh pengharapan. Mari jangan melupakan tujuan Allah menyelamatkan jiwa kita. Tujuan Allah menyelamatkan jiwa kita adalah supaya kita dilahirkan kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita membaca tadi, ya, bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita telah dilahirkan kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus, kita juga menerima alasan yang baru untuk hidup. Kita punya motivasi yang baru untuk hidup. Apa itu saudara? Hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan umat Kristen bukan pengharapan yang kosong, tetapi pengharapan yang pasti didasarkan atas janji-janji Allah untuk apa? Untuk menerima kemuliaan di masa yang akan datang, untuk menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan pada saat Dia datang kembali untuk menyambut umat, untuk menjemput umat ketebusannya. Mari kita hidup dalam pengharapan akan kemuliaan di masa yang akan datang, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Pengharapan kita bukan pengharapan kepada dunia ini, tetapi pengharapan kepada janji-janji Allah yang telah disediakan di kekekalan nanti, saudara. Jadi saya mau mengingatkan bahwa bagi umat Kristen, bagi saudara dan saya, pengharapan kita adalah menantikan kemuliaan dan berkat di masa yang akan datang. Apakah Bapak Ibu menantikan penebusan tubuh kita? Amin. Saat kita dimuliakan, saat tubuh yang hina ini diganti dengan tubuh kemuliaan, saat kita dibawa masuk ke dalam kemuliaan di dalam kerajaan surga, saat Allah membawa kita kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita tidak mengharapkan kemuliaan di masa yang akan datang dalam iman kita kepada Yesus, maka kata Paulus, sia-sialah pengharapan kita, sia-sialah iman kita, karena Yesus mati, Yesus bangkit supaya kita memiliki pengharapan akan kemuliaan di masa yang akan datang. Itu sebabnya tidak hanya Rasul Petrus, tetapi Paulus juga mengingatkan kita supaya kita mau menantikan penggenapan pengharapan kita di masa yang akan datang itu. Coba kita lihat Titus 2 ayat yang ke-13. Surat Titus pasal 2 ayat yang ke-13. Titus 2 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Ya. Dan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Kita diselamatkan untuk apa? Untuk menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Itulah kerajaan surga. Itulah saat pemuliaan kita. Bapak Ibu, Injil diberitakan supaya kita memiliki pengharapan yang besar ini. Tapi banyak orang sekarang, saudara, ikut Tuhan hanya untuk pengharapan di dunia ini saja.
Saya mau ikut Tuhan supaya masalah rumah tanggaku beres. Aku mau ikut Tuhan supaya bisnisku lancar. Aku mau ikut Tuhan supaya aku dapat hidup senang-senang di dunia ini. Aku ikut Tuhan supaya dapat mengembangkan diri. Tidak, ikut Tuhan supaya kita berpengharapan untuk kita dapat menikmati kemuliaan kekal dalam kerajaan surga. Dan sebagai orang-orang yang mengharapkan kemuliaan kekal itu, Tuhan memelihara kita. Amin. Tuhan memberkati kita, tetapi fokus pengharapan kita bukan dunia ini. Mari kita bersikap seperti Abraham. Abraham itu orang kaya, Bapak Ibu. Banyak ternaknya, banyak hartanya, banyak pegawainya, tetapi dia tidak pernah membangun rumah permanen selama dia hidup di atas muka bumi itu. Dia mengatakan apa? Tetap tinggal di dalam kemah karena dia menantikan satu kota yang telah dibangun oleh Allah dan yang dipersiapkan untuk umatnya. Amin. Itu pengharapan kita. Dan kita diselamatkan untuk itu. Bukan untuk meletakkan pengharapan kita di bumi ini, tetapi meletakkan pengharapan kita pada apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu kemuliaan di dalam kerajaan surga. Dan pengharapan kita hidup, pengharapan kita pasti akan digenapi sebab didasarkan kepada firman Allah yang hidup dan yang kekal. Mari kita mengucap syukur bahwa di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, yang semakin hancur, yang tidak ada pengharapan ini, kita memiliki pengharapan kemuliaan di dalam kerajaan surga. Amin. Itu sebabnya mari kita bersukacita, mari kita memuji, memuliakan Allah. Sebab keselamatan jiwa kita telah memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa jaminan dari keselamatan kita itu adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Perhatikan bahwa kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan karena kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah jaminan harapan hidup kita untuk menerima kemuliaan kekal itu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita. Kita tidak punya pengharapan akan kemuliaan di masa yang akan datang. Dan pengharapan akan kemuliaan itu adalah satu kepastian. Sebab Tuhan memberikan pengharapan tidak hanya melalui kematian, tetapi juga melalui kebangkitan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit itu menjadi dasar dari pengharapan kita. Bahwa dia adalah yang sulung, yang telah dibangkitkan dari antara kebangkitan orang mati yang lain. Satu saat kita juga akan dibangkitkan seperti Yesus telah dibangkitkan. Jadi tanpa kebangkitan Yesus kita tidak punya pengharapan. Tetapi dengan kebangkitan Yesus pengharapan kita itu menjadi pasti. Kalau Yesus telah dibangkitkan, maka kita pun nanti juga akan dibangkitkan sama seperti Yesus telah dibangkitkan. Tadi pagi sudah saya jelaskan bagaimana sifat tubuh kebangkitan kita sama seperti sifat tubuh kebangkitan Yesus. Dan dalam kemuliaan yang seperti itulah pengharapan kita arahkan kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur, mari kita memuji-muji Allah, mari kita menyembah Dia, sebab melalui kebangkitan Kristus kita telah dilahirkan kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, yaitu pengharapan akan kemuliaan di dalam kerajaan sorga. Yang kedua saya mau sampaikan bahwa mari kita memuji-muji Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, sebab keselamatan jiwa kita itu menjamin kita untuk menerima warisan kekal. Amin. Suka warisan kekal Bapak Ibu? Ya, setiap kita pasti senang kalau menerima warisan ya. Dan kita bersyukur di dalam Yesus Kristus kita punya bagian atau warisan yang akan kita terima saat Tuhan datang kembali menjemput kita umat ketebusannya. Lihat bahwa
Tuhan tidak melahirkan kita kembali hanya kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan, tetapi Dia telah melahirkan kita kembali untuk apa? Untuk menerima suatu bagian atau suatu warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Amin. Wow. Ini berkat yang sangat luar biasa. Inilah kesempurnaan keselamatan kita, Bapak Ibu. Yaitu apa? Penebusan tubuh kita. Ketika kita diangkat ke surga untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang disimpan di surga bagi kita. Tentunya kita tahu apa itu warisan. Warisan itu kita terima, ya. Warisan itu kita peroleh ketika ada seseorang yang mati atau meninggal dunia dan nama kita tercatat sebagai ahli waris. Dan puji syukur hanya oleh iman kepada Yesus Kristus saja nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Dan bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Dan kita ahli waris, kita menerima warisan kita tidak hanya karena Yesus yang telah mewariskan sesuatu kepada kita itu mati, tetapi Dia telah mati dan bangkit. Ini adalah warisan yang sangat luar biasa. Ini bicara tentang kepastian, sebab kita menerima warisan dari satu pribadi yang telah mati, tetapi bangkit. Dan ini memastikan bahwa kita pasti akan menerima warisan itu. Amin. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut bagian kita dari Yesus Kristus yang telah mati bagi kita dan bangkit untuk pembenaran kita. Ya, kalau hidup di dunia ini ya kita menerima warisan dari orang yang sudah mati, kadang kita diganggu oleh pihak-pihak yang lain, ada kuasa yang bisa merebutnya. Tetapi kalau warisan kita terima dari Yesus yang sudah mati dan bangkit, maka Dia yang hidup itu pasti akan memastikan kita menerima semua yang sudah diwariskan kepada kita. Ini bicara tentang kepastian keselamatan jiwa kita, Bapak Ibu. Dan mari kita bersyukur, memuji, memuliakan Allah, sebab warisan kita itu adalah warisan yang tidak dapat binasa. Berbeda dengan warisan yang mungkin kita dapat dari harta benda duniawi sekarang ini. Yang pasti akan binasa, yang pasti akan hilang, yang pasti akan habis, rusak. Tetapi warisan yang kita terima dalam Kristus Yesus, warisan yang tidak dapat binasa. Warisan yang tidak dapat cemar, artinya yang nilainya itu enggak akan merosot sama sekali. Kalau Bapak Ibu diwarisi mobil, pakai 5 tahun, 10 tahun nilainya merosot. Tapi warisan kita di dalam kerajaan surga tidak dapat cemar, nilainya tidak pernah pudar. Amin. Itu berkat yang sangat luar biasa. Dan warisan itu tidak dapat layu. Tidak pernah kehilangan keindahannya. Tidak pernah kehilangan kesegarannya. Tidak pernah memudar. Tidak pernah menjadi tua. Tidak akan pernah usang. Dan warisan itu tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Itu sebabnya mari saya mengajak kita semua untuk memuji-muji Allah, mengucap syukur karena berkat-berkatnya yang besar bagi kita. Dan yang selanjutnya, warisan itu tersimpan di surga bagi kita. Amin. Bapak Ibu, kalau warisan tersimpan di surga itu pasti aman itu. Karena di surga yang ada adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Ya, sekalipun kita tidak dapat melihat warisan kita itu sekarang, tetapi warisan kita itu aman untuk selama-lamanya. Karena disimpan di surga. Dan apa yang disimpan di surga tidak akan pernah hilang. Itu akan kita terima saat Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Mari kita mengucap syukur bahwa kebangkitan Kristus tidak hanya melahirkan kita kembali kepada satu hidup yang penuh pengharapan, tetapi menjadikan kita ahli waris
harta yang tidak dapat binasa, harta yang tidak dapat cemar, harta yang tidak dapat layu, harta yang tersimpan di sorga bagi kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, bahwa kita yang akan menerima warisan itu dipelihara di dalam kekuatan Allah yang besar. Amin. Ini juga berkat yang sangat luar biasa. Ya, coba kita lihat ayat yang kelima, yaitu kamu. Siapa? Kita yang menerima warisan itu. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Betapa amannya warisan kita di surga itu Bapak Ibu. Warisan yang tidak dapat binasa, warisan yang tidak dapat cemar, warisan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Dan sementara kita menantikan keselamatan kita, saat kita menerima warisan itu, kita dipelihara dalam kekuatan Allah yang besar itu. Jadi betapa amannya kita ini ya. Kita ahli-ahli waris kerajaan surga ini dipelihara oleh Tuhan. Senantiasa dijaga. Dan mari kita bersyukur bahwa kita tidak dipelihara oleh kekuatan manusia. Kita tidak dipelihara oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah yang maha besar. Dan kalau Allah memelihara kita, itu jaminan bahwa kita pasti akan selamat. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan kepada kita itu pasti akan menjadi milik kita. Sebab kita yang menantikan saat di mana kita akan masuk dalam kemuliaan kekal itu, kita dipelihara di dalam kuasa Allah yang besar itu. Yang berikutnya, mari kita memuji-muji Allah, memuliakan Dia, menyembah Dia. Sebab di dalam keselamatan kita dikaruniai iman yang murni, iman sejati, iman yang kuat, iman yang menyelamatkan. Amin. Ini berkat yang sangat besar yang dianugerahkan kepada kita. Mari saya akan baca untuk kita sekalian lagi ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Perhatikan bahwa keselamatan kita itu telah membawa kita kepada karunia iman yang sejati, iman yang murni, iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau Tuhan mengaruniakan iman kepada kita. Sebab tanpa iman, tidak ada seorang pun yang dapat berkenan di hadapan Allah. Tanpa iman, kita tidak bisa menyambut anugerah Allah yang besar, yaitu keselamatan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Iman itu adalah anugerah yang sangat besar, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, karena iman itu, kita dimampukan untuk apa? Untuk bersukacita sekalipun kita hidup di tengah-tengah pencobaan. Ada begitu banyak pencobaan yang harus kita hadapi di dalam dunia ini, tetapi bersyukur Tuhan mengaruniakan kepada kita iman yang sejati, iman yang akan memampukan kita untuk bersukacita meski kita hidup di tengah-tengah pencobaan. Kita sudah membaca tadi bagaimana Petrus mengatakan bergembiralah akan hal itu. Akan apa? Akan keselamatan jiwa kita. Akan apa? Akan kelahiran kita kembali kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Akan apa? Akan bagian kita yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bergembira karena apa? Bergembira karena Allah memelihara kita dalam kuasa-Nya yang besar. Sekalipun
kita menghadapi berbagai macam penderitaan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh memahami keselamatan Allah yang besar, yang dapat menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Amin. Surat Petrus ini diberikan kepada orang-orang Kristen yang sedang teraniaya. Orang-orang yang sedang menderita karena imannya. Petrus memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka tetap tabah, tetap bersuka cita, tidak kecewa, tidak putus asa. Sebab penderitaan yang mereka hadapi itu tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan berikan oleh karena percaya kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu, kalau kita bisa memandang kepada keselamatan jiwa kita, di tengah-tengah penderitaan kita bisa tetap bergembira, kita bisa tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tahu bahwa kita telah dilahirkan kembali ke dalam satu hidup yang penuh pengharapan. Kita tahu kita akan mewarisi kerajaan surga, kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Itu membuat kita bertahan menghadapi berbagai macam pergumulan. Amin. Makanya kalau ada penderitaan, ada masalah apapun juga, ingat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Kalau kita membaca di bagian-bagian Alkitab yang lain, ya di surat Filipi, Paulus selalu mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi saya melihat bahwa bersukacita di tengah-tengah pencobaan itu adalah respon khas orang Kristen. Normalnya orang Kristen itu kalau menghadapi penderitaan, dia bersukacita. Kalau ada orang Kristen atau orang yang mengaku Kristen tetapi ketika menghadapi pencobaan bersungut-sungut, itu enggak normal. Yang normal kita ini kalau dicobai kita bersukacita. Amin Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu tergolong Kristen normal atau enggak normal? Kata Yakobus dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Normalnya orang Kristen itu seperti itu. Kalau sakit, puji Tuhan, haleluya loh. Ya apa saudara ya? Dibujui konconi, haleluya. Ditemper sepeda motor, praise the Lord. Kesandung, haleluya, puji Tuhan. Normalnya begitu. Kenapa? Sebab kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Amin. Kita orang-orang yang telah dianugerahi keselamatan yang besar. Kalau ada orang yang bertanya bagaimana kita bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan, saya sudah mengulanginya beberapa kali. Karena di dalam Yesus kita telah memiliki pengharapan. Karena di dalam Yesus kita akan mewarisi warisan kekal dalam kerajaan surga. Karena di dalam Yesus kita dipelihara dalam kekuatan Allah yang besar. Karena di dalam Yesus kita telah mencapai keselamatan jiwa kita oleh iman kepada Yesus saja. Mari kita bersukacita mengucap syukur kepada Allah sebab Dia telah menganugerahkan iman yang besar kepada kita. Sehingga melalui iman itu kita dapat bergembira, dapat tetap bersukacita sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Allah mempunyai maksud yang khusus di tengah-tengah penderitaan. Apa itu maksudnya? Supaya kita dapat memiliki iman yang teruji. Ya, coba kita lihat lagi. Ya, ayat yang ke-7. Ternyata tujuan pencobaan itu supaya kita memiliki iman yang teruji. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari
Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Ternyata ada maksud Allah yang besar. Memang setiap pencobaan itu mendatangkan duka cita. Ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Sekalipun kamu harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai macam pencobaan. Tetapi dia juga mengingatkan bahwa duka cita itu sifatnya sementara. Dan duka cita itu akan membuktikan kemurnian iman kita. Mengapa iman butuh dimurnikan? Kenapa iman harus diuji? Kenapa harus dibuktikan bahwa iman kita murni? Iman yang murni itu nilainya lebih tinggi daripada nilai emas yang fana. Emas itu adalah barang yang berharga, tetapi emas tetap fana karena pada akhirnya segala apa yang ada saat ini akan dihancurkan oleh api dan Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, tetapi tidak dengan iman yang sejati. Mengapa iman yang sejati itu nilainya lebih tinggi dari emas yang fana? Sebab apa yang akan diberikan kepada kita melalui iman yang sejati itu. Perhatikan bahwa melalui iman yang sejati dikatakan kita akan memperoleh puji-pujian, bahwa kita akan memperoleh kemuliaan, bahwa kita akan memperoleh kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Bapak Ibu, Allah itu memurnikan iman kita. Supaya apa? Supaya sekali lagi, supaya kita memperoleh puji-pujian. Siapa yang gak senang dipuji? Pasti kita semua senang dipuji. Saudara, kalau mau menyenangkan orang, puji dia. Pasti dia akan senang. Saya kalau juga dipuji, kepala saya mungkin bisa jadi besar ya. Apalagi kalau dipuji dengan tulus gitu, wah bahagia sekali. Tidak ada berkat yang lebih besar dari saat kita di surga dan Tuhan memuji-muji kita. Saya seringkali katakan apa yang paling saya rindukan saat berjumpa dengan Yesus ketika dia memuji saya dengan kata-kata, sambaslah hai hambaku yang baik dan setia. Tetapi untuk menerima pujian, kita harus membuktikan bahwa iman kita ini murni, bahwa iman kita ini sejati, iman yang nilainya lebih tinggi daripada emas yang murni. Tidak hanya pujian, tetapi dikatakan akan menerima kemuliaan, itulah mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan menerima kehormatan di hadapan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudara, betapa luar biasanya kalau kita di hadapan Sang Juru Selamat itu kita dipuji, kita dimuliakan, kita dihormati. Kita bisa duduk bersama-sama dengan Dia dalam perjamuan. Dan itu satu hal yang sangat luar biasa. Mari kita mengucap syukur karena keselamatan jiwa kita telah menuntun kita kepada iman yang murni, iman yang teruji, iman yang membuat kita dapat bertahan di tengah-tengah pencobaan, iman yang murni yang pada satu waktu akan membuat kita menerima puji-pujian, menerima kehormatan, menerima kemuliaan di hadapan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan yang berikutnya, yang terakhir Bapak Ibu, mari kita memuji-muji Allah, mari kita memuliakan Dia, sebab melalui iman yang murni, iman yang sejati, iman yang teruji, kita dapat mengasihi Yesus sekalipun kita tidak pernah melihat Yesus. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Perhatikan ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi iman yang teruji itu akan menolong kita, menuntun kita untuk dapat mengasihi Allah, mengasihi Yesus Kristus, sekalipun kita belum pernah melihat Yesus.
Bapak Ibu, lebih mudah mengasihi orang yang kita kenal, orang yang kita lihat, orang yang dekat dengan kita, atau mengasihi orang yang tidak pernah kita lihat? Halo? Lebih mudah mana? Lebih mudah mengasihi orang yang kita kenal, yang kita lihat, yang dekat dengan kita. Akan sangat sulit mengasihi orang yang tidak kita kenal, yang tidak kita lihat, maksud saya seperti itu, yang tidak dekat dengan kita. Makanya kasus-kasus LDR itu bahaya. Tahu LDR? Love? Apa itu? Oh, long distance relationship. Susah. Makanya kata Alkitab, suami-suami, istri-istri tidak boleh berpisah lebih dari 1 minggu. Bahaya. Bahaya. Tapi puji Tuhan, sebagai orang-orang percaya, karena iman yang sejati, kita bisa mengasihi Yesus sekalipun kita tidak pernah melihat Yesus. Ada yang pernah melihat Yesus seperti para rasul melihat Yesus? Ada? Enggak ada. Saya enggak pernah melihat Yesus sebagaimana rasul melihat Yesus. Saya membaca dalam terjemahan bahasa aslinya, kata sekalipun kamu tidak melihat dia itu menggunakan bentuk lampau, past tense. Jadi maksud Petrus seperti ini, kamu mengasihi Yesus sekalipun kamu tidak seperti aku pernah melihat Yesus. Maksudnya seperti itu. Ini hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi, jauh lebih mudah mengasihi orang yang kita kenal melalui kontak, melalui hubungan yang dekat, melalui melihat, melalui persekutuan. Tetapi sulit untuk bisa mengasihi orang yang tidak pernah kita lihat. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita bersyukur oleh iman yang sejati itu. Kita bisa mengasihi dia, kita percaya, kita mentaatinya. Karena iman yang sejati yang dianugerahkan kepada kita. Itu sebabnya benar kata firman Tuhan ketika Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, kamu melihat aku maka kamu baru percaya, tetapi berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak pernah melihat. Amin. Inilah berkat yang besar bagi kita. Ya, mari kita bersyukur sebab kita yang percaya kepada Yesus sekalipun tidak melihat, kita adalah orang-orang yang beruntung, kita adalah orang-orang yang dilahirkan kembali kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Kita adalah orang-orang yang akan mewarisi harta yang tidak akan pernah binasa, yang tidak akan dapat cemar, yang tidak akan layu, yang disimpan di surga bagi kita. Kita beruntung sebab iman kepada Yesus telah menjadikan kita orang-orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah yang besar. Kita beruntung karena dengan iman kepada Dia yang tidak pernah kita lihat, kita adalah orang-orang yang telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Mari malam hari ini, saat kita memperingati hari kematian Jumat Agung yang lalu, dan saat kita memperingati hari kebangkitan Yesus, mari kita menjadi orang-orang yang mengucap syukur, yang memuliakan Allah, yang memuji-muji Allah. Sebab keselamatan jiwa yang dianugerahkan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Mari kita menyembah Dia, sebab Dia telah melahirkan kita kembali kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita menyembah Dia, Dia menjadikan kita ahli waris kerajaan surga. Mari kita mengucap syukur, sebab melalui keselamatan kita dianugerahi iman yang membuat kita bertahan dalam pencobaan, dan iman yang membuat kita dapat mengasihi Yesus sekalipun kita tidak pernah melihat Yesus. Sama-sama kita berdiri.